Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Aini, cuma cuap-cuap. Di cuap-cuap kali ini, gue akan ngebahas, mengupas, dan membagikan kisah bahagia. Ini sumpah gue bahagia banget atas kabar bahagia ini. Karena memang kemarin pun gue turut hadir untuk meliput acara bahagia ini ya. Acara ini tuh bisa dibilang udah di-spill sebenarnya dari berbulan-bulan lalu ya, sama netizen khususnya. Apalagi kalau bukan pernikahannya anaknya Ustadz tersohor atau Umi Pipik dan juga almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, yaitu Adiba Kanza dan juga Egy Maulana Fikri. Egy Maulana Fikri dan Adiba Kanza sudah resmi menikah kemarin tanggal 10 bulan Desember 2023 di Pati Unus daerah Kebayoran pukul 12 siang. Jadi di sana telah dilangsungkan akad nikah yang hikmat, dihadiri para tamu undangan, keluarga dekat, juga keluarga dari almarhum UJ pun datang seperti Umi Tatu, Ustadz Fajar dan saudara-saudara UJ lainnya. Nikah dan kawinnya Adiba Kanza Azahra binti almarhum Bapak Haji Jeffrey Al-Bukhari dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Egy dan Adiba kali ini adalah adik dari Adiba Kanza sendiri, yaitu Abizar Al-Ghifari. Abizar Al-Ghifari ini adalah putra kedua atau anak kedua dari Umi Pipik dan mendiang almarhum UJ. Dan di sini tuh buat gue Abizar tuh mengemban amanah kali bisa dibilang ya, atau tugas yang menurut gue cukup berat karena dia menjadi wali nikah untuk kakaknya sendiri, guys. Tidak hanya kehadirannya Abizar yang menjadi wali nikah di pernikahannya Adiba dan Egy kali ini, tapi yang menjadi sorotan juga adalah mahar. Yang kita tahu mahar yang diberikan oleh Egy Maulana Fikri untuk menikahkan Adiba Kanza adalah sekitar 1.210 euro. Lalu juga ada 46 gram logam mulia dan juga 14 gram perhiasan emas. Kan sebaik-baik mahar itu yang meringankan, betul nggak Bu? Dalam Islam buat perempuan yang baik di saat ada yang menikah kita tidak boleh memberatkan dalam mahar. Mahar-mahar tersebut dibacakan oleh Abizar, lalu diterima nikahnya oleh Egy Maulana Fikri. Semoga menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. Itu juga adalah doa-doa dari para netizen yang melihat kabar bahagia ini. Terus juga banyak juga yang mendoakan, karena memang menurut gue dan netizen yang banyak banget yang komen, katanya ini memang hubungan mereka tuh udah tercium dari 5 tahun yang lalu loh guys. Tapi banyak yang penasaran karena kok gak pernah spill gimana-gimana, karena menurut gue ini adalah kisah cinta yang sebenarnya unik juga. Karena kata Mas Agus Kuncoro, dia tuh penasaran, kenal di mana katanya. Kok bisa tiba-tiba menikah nih anaknya seorang Umi Pipik, si Adiba ini yang memang notabene dia anak ustadz yang kita tahu di rumah mulu gitu-gitu kan. Tapi memang beberapa project juga gue sempat tahu kalau Adiba tuh pernah terlibat beberapa lagu bersama Abizar dan juga sama Syakir Daulay juga ya, tapi memang tidak lalu lalang lah di sosial media atau di infotainment sebenarnya si Adiba ini. Nah, yang dibingungkan Agus Kuncoro adalah kenapa kok bisa tiba-tiba menikah sama pemain bola, ini kenal di mana gitu kan ya. Dan ini menjadi pertanyaan yang unik juga. Cuman setelah gue baca informasi dan mencari data-datanya, ternyata Umi Pipik sempat nge-spill bahwa Adiba dan Egy ini kenalannya lewat Instagram katanya. Jadi waktu itu Egy tuh gue nggak tahu ini siapa yang memulai, karena memang Umi nggak nyepil sedetail itu siapa yang memulai DM duluan dan lain-lain. Tapi memang Umi men-spill katanya saat Egy Maulana sedang di klub Eropa. Kita tahu memang Egy Maulana Fikri adalah pemain timnas, DM-an gitulah sama Adiba.
Jadi gara-gara ini nih, inilah awal mula menurut Umi Pipik mereka kenal gitu loh guys ternyata. Masih ngebahas hubungan Adiba dan juga Egy Maulana Fikri. Ini benar-benar kisah percintaan atau pacaran yang menurut gue menarik ya. Kenapa? Karena memang di beberapa kesempatan sebelum beredar kabar akan pernikahan Adiba dan Egy, memang netizen, ini lagi-lagi memang netizen gara-garanya ya, memang udah mengendus kalau pasti Adiba ada sama Egy nih, nggak pernah mengkonfirmasi bahwa dia memiliki kekasih. Begitupun juga Egy Maulana Fikri, kita nggak pernah dapat statement tersebut. Tapi memang di beberapa kesempatan saat gue dan juga teman-teman media lainnya bertanya sama Umi Pipik, bahwa memang kata Umi juga iya doakan saja kata dia gitu kan. Gitu sudah, alhamdulillah, tinggal ya doain aja biar lancar semuanya. Lalu terus Umi Pipik bilang Adiba tuh kalau mau keluar harus ajak saya. Jadi gini nih, kalau misalkan Egy mau ngapel lah bahasa gue nya ya, dia mau ngapel, Umi Pipiknya tuh harus ikut gitu. Misal mereka mau nonton, jadi Umi Pipik harus ikut. Jadi Umi Pipik nggak pernah ngebiarin Adiba pergi keluar tanpa muhrimnya, itu intinya sih kayaknya. Beberapa kali juga sempat Umi Pipik kan melakukan tur dakwah ke beberapa kota di Indonesia, termasuk juga Aceh dan Medan gitu kan ya. Saat di Medan, Umi Pipik tuh ngeposting bahwa dia itu sedang disambut sama keluarga besarnya Egy Maulana. Jadi waktu itu karena story tersebut yang diposting Umi, maksudnya langsung Umi Pipik mendapat banyak banjir komentar dan juga pujian. Wah udah akrab nih calon besan katanya. Wah udah dikit lagi nih, kayak gitu-gitu lah guys sebenarnya. Jadi memang hubungan antar keluarga Umi Pipik dan juga Egy Maulana ini memang sudah lama memang terjalin dengan baik. Begitupun dikonfirmasi oleh Umi Pipik bahwa memang benar dia habis bersilaturahmi pada saat itu, seperti itu. Pacarannya aja sudah dikasih jarak gitu kan ya. Ini tuh sebenarnya kayak ngelihatnya tuh unik tapi ngegemesin. Jadi banyak netizen tuh ngelihatnya tuh gemes banget sih gaya pacarannya, kok zaman sekarang masih ada yang gaya pacarannya gitu. Sementara kan banyak banget artis-artis atau public figure yang memang gaya pacarannya ya kita bisa bilang lebih dekat daripada Egy sama Adiba gitu kan. Tapi ini gaya pacaran seperti ini menurut gua patut dicontoh juga sama anak-anak zaman sekarang, karena memang menurut netizen juga nih hubungannya Egy sama Adiba ini udah 5 tahun guys. Gue nggak tahu nih 5 tahun nih hitungannya dari mana nih netizen nih. Karena memang kalau menurut Umi Pipik kenalannya tuh di 2019. Seingat Uminya ya kayak gitu. Cuman memang hubungannya karena LDR juga ya kan, Adiba di Indonesia dan Egy Maulana itu waktu itu di klub bolanya yang di Eropa. Nah, kalau dari pacarannya aja udah begitu, pantaslah saat prewednya beredar. Jadi waktu itu gue dapet foto-foto prewednya dari undangan yang tersebar gitu kan ya. Jadi undangan digital tersebar, undangan pernikahannya Egy dan Adiba tersebar. Lalu dalam undangan tersebut ada foto-foto eksklusif bisa dibilang ya. Foto-foto preweddingnya Egy Maulana Fikri dan juga Adiba. Kelihatan banget dari foto-foto tersebut prewednya nggak kayak biasanya. Kenapa gue bilang nggak kayak biasanya? Karena memang pernikahannya secara Islami, pacarannya secara Islami, lalu prewednya juga. Gimana sih secara Islaminya? Secara Islaminya tuh gue gambarkan ya guys ya. Jadi kayak Adibanya berdirinya di sini, terus Egynya di sini, tidak berhadapan, tidak bersentuhan, tidak saling memandang, tapi di satu tempat yang sama. Tapi nih ya, yang menurut gue ini nggak boleh banget gue nggak share ke kalian, karena memang saat gue ngeliat ini juga gue ikut terharu. Kenapa? Karena jadi waktu di resepsinya Adiba dan Egy malam kemarin,
tanggal 10 bulan Desember. Nampak di pelaminan itu yang berdiri ada Egy, Adiba, keluarganya Egy di sebelah kanannya Adiba, orang tua dari Egy Maulana. Sebelah kirinya itu yang dipajang untuk mempelai wanitanya adalah Umi Pipik dan Abizar. Nah, yang paling menarik adalah malam tersebut secara spesial Abizar menyanyikan lagu Bidadari Surga. Dibantu diiringi juga oleh Ustadz Alfi, jadi mereka berduet gitu menyanyikan lagu Bidadari Surga yang memang kita tahu lagu Bidadari Surga ini adalah lagu dari Ustadz Jeffrey Al-Bukhari yang dikhususkan untuk istrinya tercinta pada saat beliau masih hidup, dan lagu tersebut dibawakan sama Abizar spesial di pernikahan kakaknya Adiba dan juga Egy. Hatimu tempat berlindungku dari kejahatan nyawaku. Tuhanku restui itu. Nah, yang bikin terharu tuh suaranya Abi tuh mirip banget sama suaranya almarhum Uje. Nadanya, ciri khasnya itu mirip banget. Karena kemiripan lagunya, kemiripan suaranya maksud gue, dan juga lagunya Uje, ini yang bikin ngebuat Adiba dilihat dari gambar dan video tersebut terus menyeka air matanya dengan tisu ya. Dan juga Umi Pipik yang tadinya duduk sambil menangis karena terlihat memang Umi Pipik memakai cadar maksud gue, tapi menyekanya dengan tisu, langsung digayat atau di apa ya namanya, dibangunkan sama Abi untuk ikut bernyanyi bersama dia. Di situ Adibanya nangis, Uminya nangis, mungkin merasakan sosok seperti ada Uje kali ya hadir di pernikahannya Adiba dan Egy malam itu. Dan juga banyak komen-komen netizen yang memang terharu mendengar lagu tersebut. Banyak juga komen-komen netizen yang memang terharu karena mungkin jadi ikut ngerasain gitu bagaimana Umi Pipik sendirian menjanda membesarkan keempat anaknya gitu kan, dan sekarang harus melepas salah satu dari putrinya yang telah ia rawat, dia didik untuk menjadi istri dari Egy Maulana Fikri. Ya alhamdulillah senang ya sudah mengantarkan sampai di sini. Kan kita sebagai ibu itu kan hanya dititipi oleh Allah untuk dididik, untuk menemaninya, untuk membimbing, ngajarin dia gitu ya, sampai batas waktu sudah ada yang ingin menemani. Jadi kita melepaskannya dengan ridho insyaallah. Dan juga menjadi haru juga untuk Abizar karena ada di beberapa momen dan video Abizar bilang bahwa dia sama Adiba itu hanya beda umur 1 tahun. Jadi mereka itu tumbuh bersama sejak kecil. I really love and kalau nggak ada dia nggak ada yang bisa buatin aku juga selain Umi dan adik-adik yang lain. Karena kita berdua cuma jaraknya 1 tahun, and I do really love her so much. And yeah, that's it. Resepsinya dari pernikahan Adiba dan Egy Maulana ini dilangsungkan di tempat yang sama-sama di akad nikah mereka, yaitu Halfat Yunus, dan resepsi ini tuh dibagi menjadi 2 bagian. Dua-duanya ini bertabur bintang guys, banyak banget sumpah. Dari penyanyi, aktor, pemain bola, dan memang rata-rata mereka saat kita mintai konfirmasi bagaimana tanggapan dalam, mereka bilang acaranya seru banget. Terus banyak juga yang mendoakan kedua mempelai, banyak juga yang penasaran sama kisah cintanya seperti yang tadi gue bilang Mas Agus Kuncoro. Terus juga banyak juga yang nggak nyangka Adiba kok udah nikah aja gitu kan, karena memang beberapa tamu yang hadir juga rekan-rekan artis dari Umi Pipik ya, karena memang mereka tahu banget Adiba kecilnya gimana, sekarang udah pada gede, udah pada nikah gitu, jadi pada nggak nyangka gitu sih kalau gue bilang.
Oke deh, begitu aja cerita dari kisah cinta Adiba dan Egi yang gue ketahui, dan juga kemarin juga gue sempat hadir ke resepsinya. Semoga kisah cinta mereka ini menjadi inspirasi ya buat teman-teman, khususnya public figure yang nggak banyak mengumbar kemesraan tapi akhirnya tiba-tiba langsung bet nikah gitu guys. Oke, gue Aini cuma cuap-cuap.